Saudara, lonjakan pergerakan jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 memicu kepadatan di sejumlah titik transportasi di Mekah. Salah satu yang jadi sorotan tim pengawas haji DPR RI adalah penumpukan jemaah di Terminal Al-Hidayah dan juga Terminal Ship Amir. Tim pengawas haji DPR menyoroti persoalan transportasi yang terjadi di Terminal Al-Hidayah yang sempat ditutup selama 2 hari sehingga mengakibatkan aktivitas jemaah terganggu. Selain di Al-Hidayah, penumpukan jemaah juga terjadi di Terminal Ship Amir yang selama ini menjadi terminal resmi dan operasional bagi jemaah haji. Kondisi ini, saudara, membuat ribuan jemaah harus menunggu berjam-jam di tengah padatnya arus pergerakan gelombang 1 dan juga gelombang 2 jemaah haji. Terminal Jabal Ka'bah itu adalah terminal bayangan. 2 hari kemarin itu posisinya sudah ditutup. Sementara Kementerian Haji mereka selalu berkoordinasi, ya, yang Al-Hidayah. Yang ada Burj Hidayah itu? Ya, yang Al-Hidayah. Sementara Kementerian Haji setiap kali ingin mengaktifkan Terminal Al-Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pihak pemerintah Saudi, dan jamaah itu sudah menumpuk di Terminal Al-Hidayah, baru siang harinya terminal itu operasional. Yang mengakibatkan banyak sekali jamaah yang mereka tertunda-tunda, terlunta-lunta, dan ada 21.000 jamaah yang harus menggunakan terminal tersebut. Sebagian jemaah haji Indonesia yang menempati penginapan Al-Hidayah keluhkan beberapa fasilitas yang dinilai mengganggu kenyamanan mereka. Merespons kondisi tersebut, saudara, tim pengawas haji DPR RI memastikan segera mengevaluasi agar kondisi tersebut tidak lagi terjadi. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Sadudin Muklis bersama dengan tim Was Haji DPR RI dari Mekah, Arab Saudi. Menanggapi banyaknya keluhan dari jamaah haji Indonesia yang tinggal di pemondokan Al-Hidayah, tim pengawas haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak langsung ke lokasi tersebut. Menjaga kondisi fisik dan kekhusyuan ibadah menjadi prioritas utama bagi jamaah haji Indonesia di Mekah. Namun, kenyamanan tersebut sempat sedikit terganggu bagi sebagian para jamaah yang menempati pemondokan Al-Hidayah. Saat tim pengawas haji DPR melakukan inspeksi mendadak ke pemondokan Al-Hidayah di Mekah, mereka langsung disambut rentetan keluhan dari para jamaah terkait kondisi kamar dan fasilitas pemondokan tersebut. Oh, gimana Pak asalnya? Ada perahu bocor. Oh, jadi meskipun nggak dipakai, air basah aja ngerembes terus. Sini Bu tuh. Nah ini nih nggak dipakai, dikunci ya Bu dari semalam. Ini ya hasilnya begini, tapi udah selama nggak dipakai nih semalam nggak begitu basah. Kenyamanan akomodasi memang memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran ibadah jemaah. Menanggapi harapan para jamaah di pemondokan Al-Hidayah, tim Was DPR RI akan melakukan evaluasi agar tidak terjadi lagi kasus serupa pada penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Kita juga tim Was langsung menerima pengaduan daripada para jemaah mengecek di Burj Hidayah ini. Karena Burj Hidayah ini sejak awal kita menjadi catatan. Satu sisi lokasinya jauh ya ke Masjidil Haram. Yang kedua, ini hotel emang jarang dipergunakan sehingga banyak kekurangan-kekurangan, termasuk di awal lift bermasalah tadi di Tower 4 itu ketika kedatangan pertama. Kemudian juga kamar mandi. Kamar mandinya itu ya flat antara kamar mandi dengan lantai, ya pasti airnya, apalagi kalau dari kita orang banyak pakai mandi dengan sekamar 5 orang, airnya keluar masuk ke karpet, akhirnya lama-kelamaan bau kan, nggak kuat. Kemudian juga ventilasi. Nah ini menjadi catatan tadi dari tim Was itu banyak sekali. Dari Makkah, Sadudin Muklis, Kompas TV, Arab Saudi. Saudara, Raudhah menjadi tujuan setiap jemaah yang datang ke kota Madinah. Disitulah letak taman surga yang berada di antara makam dan juga mimbar Rasulullah. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Merita Effendi dan juru kamera Dia Megasari saat berkunjung ke Raudhah bersama dengan jemaah haji khusus Patuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kompas TV. Malam ini
Kami jemaah haji khusus Patuna Travel kembali berkesempatan untuk mengunjungi Raudhah. Baru saja tadi kami baru keluar dari Raudhah. Kalau pagi tadi kami berkesempatan memasuki Raudhah dengan menggunakan aplikasi Nusuk yang kami download dan kami daftarkan secara pribadi. Namun malam ini kami memasuki Raudhah dengan menggunakan Tasreh. Tasreh ini adalah yang didaftarkan oleh pihak travel dengan menggunakan nomor visa masing-masing. Jadi setiap jamaah memang memiliki jatah untuk memasuki Raudhah minimal 1 kali. Jika ingin memasuki lagi baru bisa menggunakan aplikasi Nusuk dan memilih waktu yang sesuai untuk memasuki Raudhah. Kalau untuk jemaah wanita ada waktu-waktu tertentu, yaitu pada pagi hari hingga pukul 12 siang dan pada malam hari setelah sholat Isya sampai nanti tengah malam. Dan tadi kesempatan kami adalah kesempatan pertama setelah sholat Isya. Alhamdulillah kurang lebih jumlah jamaah yang memasuki Raudhah tadi dari Patuna Travel sekitar 30 orang. Kami bersama-sama beriringan begitu ya, tidak boleh sampai ada yang putus barisannya karena begitu ramai, begitu sesak di dalam Raudhah. Dan ketika sudah memasuki area Raudhah, alhamdulillah seluruh jamaah bisa berkesempatan untuk berdoa, bermunajat dan melakukan sholat sunnah di dalam area Raudhah. Tadi sedikitnya kami melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid, kemudian ada juga sholat hajat, sholat taubat, dan melakukan doa-doa secara pribadi. Artinya apa saja yang kita minta, apa saja yang ingin kita panjatkan bisa disampaikan langsung dengan kesempatan yang begitu baik. Raudhah ini adalah disebutkan sebagai taman surga yang terletak di antara mimbar Rasulullah dengan makam atau rumah Rasulullah. Diriwayatkan bahwa Raudhah ini kelak akan diangkat ke surga dan menjadi salah satu lokasi paling mustajab untuk memanjatkan doa. Merita Effendi, Diah Megasari, Kompas TV Madinah, Arab Saudi.